membahas lagu-lagu keroncong dan teori melodi keroncong. Oke, semoga yang sedang menonton ini sehat-sehat saja dan rezekinya lancar. Sebelum kita masuk ke materi ya, materinya nih kebetulan bukan spesialis saya ya, ada request nih, Mas tolong jelasin bass keroncong ya. Oke, akan saya jelaskan sesuai dengan teori-teori pada umumnya, teori musik pada umumnya ya. Sama kok, sama. Oke, sebelumnya yang baru gabung dengan channel ini silahkan subscribe untuk berlangganan, dan yang ingin mendukung channel ini naik silahkan di like, yang suka dengan video ini silahkan like, atau mau di share silahkan. Oke ya, mantap. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke ini materi permainan bass di keroncong. Oke, dari mana dulu ya? Dari ini dulu ya, yang intinya dulu. Kita harus tahu chord ya. Ada beberapa chord yang kita mainkan di keroncong. Nah, tapi kita persingkat aja, kita bagi dua jenis chord, yaitu mayor dan minor. Nah, kita harus tahu perbedaan mayor dan minor. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Contohnya G. Ya, mayor ini isinya 135. Rumusnya 135. Chord mayor itu rumusnya 135. Jadi kalau G berarti isinya nada yang harus dipencet itu G, B, dan ada nada D-nya, itu disebut kunci G mayor ya. Mau di sini aja cukup ya. Nah, kalau minor itu 135 tapi tiganya dimolkan. Nah, itu sudah berbentuk minor. Ini misalkan G mayor ya. Supaya minor, tiganya diturunkan setengah, jadi ke sini. Nah, ini udah kategori G minor karena ada tiganya turun menjadi 3 mol. Nah, seperti itu. Jadi yang kita harus tahu ketika bass ya, terutama bass ya, karena bass itu dia cuma 4 senar ya, 4 senar. Kalau mayor ya, kalau minor, nah gitu ya, sorry. Nah, ini jarinya lebih panjang sini. Atau kalau mayor, kalau minor seperti ini ya, begitu. Nah, sekarang di sini ini mayor. Nah, ini oktavnya, atau ya, karena bass itu cuma 4 senar ya, nanti kita yang akan pegang bass itu karena 4 senar ya, kita harus belajar ini. Di sini G-nya ada G rendah, ada G yang oktavnya di sini, ada G yang di sini, ada yang di sini juga. Jadi kalau mayor ya, kalau minor atau gini ya, yaitu agak 4 fret. Nah, seperti itu. Nah, cara mainnya gimana? Kalau di keroncong itu kadang-kadang ketukan satu, tiap ketukan satu aja, kadang-kadang ketukan 1 dan 3. Jadi ada yang ketukan 1 aja atau ketukan 1 dan 3. Jadi tidak rame ya, tidak membuat ritmik tertentu, tapi dia sebagai penebal ya. Fungsinya ya, ini penegas.
Kita contoh seperti ini. Ini kalau, nah ini tiap ketukan satu aja C. Nah, G. Ini ke D. G. Nah, seperti itu. Nah, contoh. Nah, cuma penebal aja. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Atau kemudian bisa diselingi dengan tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa, tu, wa. Asal chordnya masih sama ya. Masih sama di G. Nah, ini kita bisa 135-nya ini bisa kita pakai. Tu, pa, tu, wa, ga, pa, tu, ga, pa. Nah, jadi ini G ini adalah rootnya ya, nah dasarnya. 3 dan 5 ini adalah kalau di keroncong dia sebagai variasi nada yang mengikuti setelah nada satunya. Oke, sekarang kalau ada yang bermain ketukan 1 dan ketukan 3. Jadi seperti ini. Ini C ya. Nah, ini ketukan 1, wa, ga, tu, 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 wa, ga. Nah, seperti itu. Kalau minor gimana? Ya, kalau minor terpaksa nggak ketahuan, soalnya kalau cuma mencet 1 dan 5 aja, seperti ini aja, tidak akan ketahuan minor mayornya ya. Jadi ini sudah meliputi mayor dan minor ya, jadi sangat fleksibel. Kecuali kalau kita memakai nada 3, nada ketiga. Nah, gimana caranya? Kayak gini. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Ini baru kelihatan kalau ini mayor. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau nah ini nah G G D G. Nah, seperti itu bisa dimainin. Nah, itu bisa dimainkan. Atau sini. Ingat ya, jadi kalau di keroncong ini rata-rata ini sebagai rootnya. Jadi sering dipakai untuk awal kalimat ya. Kalau untuk minor paling nah gitu ya. Nah, digabungin. Tapi rata-rata kalau minor ini jarang dipakai ya. Jadi paling 15 saja. Oke, jelas ya. Nah, kalau chord lain gimana? 15-nya di mana? Nah, ini tinggal gini aja. Kalau di bass itu satunya di sini, 5-nya di sini pasti. Kalau satunya di sini pasti 5-nya di sini. Satunya di sini, 5-nya di sini. Ya, ini udah rumus nih. Ini udah rumus nih. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5. Nah, 3-nya di mana? Pasti seperti ini. Nah, ini 1 1 3
5. Tiganya pasti di dekat 1 ya. 1 3 5. 1 3 5. 1 3 5. 1 3 5. Kalau minor gimana? 1 3 5. 1 3 5. Minor, mayor. Kalau minor, nah gitu. Nah, seperti itu. Jadi bass itu penegas dan dia akan supaya nyetel dengan celonya ya. Misalkan celonya mainnya gini ya, nah gitu, ada seperti itu ya, ada nyetel-nyetelnya. Jadi jangan main ritmik sendiri gitu, nungguin cello. Oke, mudah-mudahan dari yang saya sedikit paparkan ya, sedikit dijelaskan, mungkin bisa membantu, bisa menginspirasi. Dan kalau ada kurang mohon maaf. Silahkan untuk lengkapnya di googling sendiri ya. Oke, sampai bertemu lagi dalam keroncong.